Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, kita lanjutkan pelajaran Syarah Nabawiyah ini ya, dari kelahiran dan 40 tahun sebelum kenabian. Poin pertama itu kelahiran Nabi sudah kita terangkan. Kemudian yang kedua di perkampungan kabilah Bani Sa'ad ya, dia disusuin di situ. Kemudian poin yang berikutnya kembali ke pangkuan ibunya ya, karena udah selesai susuannya oleh Aminah, oleh Halimah ya, Halimah. Nama ibunya kan Aminah ya. Terus ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya meninggal, diasuh lagi oleh pamannya Abu Thalib. Kemudian di sini ternyata kemarau panjang ya, peceklik, akhirnya dia Abu Thalib minta hujan, dia memegang kepalanya Nabi ya, di sandal ke Ka'bah, ternyata hujan turun. Terus bersama sang rahib di Bahiroh ya, dia diajak sama pamannya untuk pergi, akhirnya dia bilang jangan nih. Ya, karena semua pohon, batu tunduk ya kan, awan yang menaungin dia gitu kan. Gitu. Padahal panas terik kan. Akhirnya dia disuruh pulang aja, jangan sampai dia nanti dihitung nama orang Romawi ya, orang Persia. Akhirnya dia pulang bersama anak-anaknya yang lain. Kemudian perang Fujar itu perang yang nggak boleh perang sebenarnya di bulan-bulan haram itu ya, seperti bulan Dzulqa'dah ya, dan lain-lainnya. Kemudian Hilful Fudul sudah juga ya. Kemudian sekarang meniti kehidupan dengan kerja keras. Di permulaan masa mudanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pekerjaan tetap. Hanya saja banyak riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing. Tapi rata-rata Nabi itu, kata Nabi, semua nabi-nabi mengembalakan kambing, Pak. Karena itu banyak pelajarannya situ. Harus sabar, ya kan? Itu terutama sabar itu kan. Gitu. Jadi melatih kesabaran. Bahkan mengembalakannya di perkampungan kabilah Bani Sa'ad tadi ya, yang dia susuan dia setelah dia dewasa ya. Disebut juga bahwa beliau mengembalakan kambing milik penduduk Mekah dengan upah harian sebesar beberapa kirot ya. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari kitab Al-Ijarat bab Ra'yul Ghanam. Nah, situ ya. Kemudian bagian dari uang dinar selain itu juga disebutkan bahwa ketika berusia 25 tahun beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal dari Khadijah. Nah, udah mulai nyinggung-nyinggung Khadijah nih ya. Tapi belum kawin nih dia nih, Khadijah ya. Radhiyallahu anha ya. Umur 25 tahun tuh dia ya. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah seorang saudagar wanita keturunan bangsawan dan kaya raya. Dia memperkerjakan tenaga laki-laki dan melakukan sistem bagi hasil terhadap harta atau modal tersebut sebagai keuntungan untuk mereka nantinya. Kabilah Quraisy dikenal sebagai kaum pedagang handal. Tatkala sampai ke telinga Khadijah perihal kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW ya, yang mulia, dia mengutus seorang untuk menemuinya dan menawarkan kepadanya untuk memperdagangkan harta miliknya tersebut ke negeri Syam dengan imbalan yang paling istimewa yang tidak pernah diberikan kepada para pedagang lainnya.
dengan didampingin seorang budak laki-laki milik Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Beliau menerimanya tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangan Khadijah bersama budak tersebut hingga sampai di negeri Syam. Gitu. Ya, jadi dia udah pandai berdagang, dia udah dipercaya. Umur 25 tahun. Ya, nanti menikah dia umur 25 tahun tuh. Khadijah umur 40 gitu kan. Kemudian menikah dengan Khadijah nih ya. Jadi ini cuma singkat-singkat aja Pak ininya ceritanya dia ini. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatnya sebelum itu, ditambah lagi informasi dari budaknya Maisarah perihal budi pekerti beliau nan demikian manis. Nah, jadi ternyata budaknya itu juga disuruh ini juga mata-matain lah istilahnya gitu kan. Gimana perilaku dia ya kan, gimana keadaannya dalam perjalanan. Ternyata banyak hal-hal yang ajaib misalnya gitu kan. Makanya diceritain sama dia. Dia dagangnya jujur, dia orang yang nggak pernah marah tuh sama budaknya itu. Gitu loh. Kalau nggak kayak gitu siksa budak. Iya, dikira. Dia enggak gitu ya. Perlakuannya baik ya. Sifat-sifat yang mulia, ketajaman berpikir, cara bicara yang jujur dengan cara hidup yang penuh amanah, maka dia seakan-akan menemukan apa yang didambakannya selama ini, yakni calon pendamping idaman. Mulai tertarik dia nih. Ya kan? Karena budaknya nggak mungkin bohong kan ceritanya, ya kan? Pasti benar gitu ceritanya. Iya, mulai ada tadi. Karena dagang untungnya gede, Pak. Dan nggak diambil, diserahin aja ke Khadijah itu. Dia cuma dapat bagiannya aja gitu. Padahal banyak sekali para pemuka kepala suku yang demikian antusias untuk menikahinya, namun semuanya ditolak. Orang-orang istilahnya ya kalau kita mah jenderal-jenderal lah, pengusaha-pengusaha lah, gitu kan, orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Mengelamar ditolak sama Khadijah. Nabi nggak punya apa-apa. Gitu. Nggak punya modal gitu kan, dibandingin pengusaha-pengusaha itu ya gitu. Tapi dia melamar Khadijah itu dengan kalau nggak salah 100 onta Pak. Bukan nggak pakai duit, 100 onta, bayangin. Satu onta aja kalau satu mobil Mercy udah berapa ratus juta kan? Gitu loh. Jadi keliru kalau orang kafir bilang katanya Nabi itu kawin ingin numpang hidup, keliru besar. Kalau orang kafir kan begitu menuduhnya. Nabi Muhammad itu kawin dengan Khadijah dengan orang kaya yang numpang hidup, enggak. Nabi bayar mahal tuh 100 onta, luar biasa itu. Kita ada nggak yang iya, itu makanya ini kan tuduhan Pak, orang-orang jil, orang-orang kafir. Itu boro-boro 1 onta, paling sejadah, Quran dan sejadah gitu kan, gitu. Iya, alat sholat. Boro-boro 1 onta aja itu ratusan juta sekarang kan gitu. Akhirnya dia menyampaikan curahan hatinya kepada teman wanitanya. Nah, dia ceritain wanitanya begini. Saya tuh pengen naksir dengan siapa Muhammad. Bisa nggak kamu sampaikan? Kamu nggak salah kata temennya kan. Bukankah banyak yang melamar kamu orang-orang pembesar kamu tolak? Udahlah, aku sampein aja deh keinginan saya. Baiklah, jadi sampein ke Nabi melalui pamannya kan. Kata Nabi, kamu belum kawin? Belum katanya. Kenapa? Aku belum cukup mapan kata dia gitu kan. Udah nggak masalah, yang penting kamu mau nggak? Kayak gitu. Nah, sama siapa? Dibilangin. Pokoknya ada seorang pengusaha besar katanya begini. Ditain. Tapi belum jawab Nabi. Ini si yang perempuannya itu namanya Nifisah binti Muniyah. Udah selesai kan? Dia bilang sama dia, gimana? Udah beres? Mau? Katanya gitu. Toto comblang ya. Tapi belum bisa megang Muthalib, udah menyampaikan sama si siapa nih? Iya, enggak. Jadi pesuruhnya dia, teman wanitanya Khadijah. Langsung ngomong ke Nabi kan. Ada pamannya juga. Pamannya Muthalib. Iya, betul. Ngomong Muthalib baru kita mau Muhammad. Tapi kan belum tentu
pasti kan. Iya, katanya belum ini, katanya belum apa, belum cukup. Nah, itu istilah kita mah belum mapan lah. Ntar kawin mah gampang kan gitu. Saya takut nggak ada yang mau. Jangan takut katanya. Kata si perempuan comblang ini. Jadi belum jawab dia bilang, gimana? Sudah beres katanya. Dia mau katanya gitu. Disamperin lagi. Mau nggak kamu katanya begini? Mau, ya udah jadi. Ya, nanti kita lihat ada nggak kisahnya di sini ya. Jadi baca di buku yang lain seperti itu ya. Nama teman wanitanya adalah Nafisah binti Muniyah yang kemudian bergegas menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada ya. Dan membeberkan rahasia tersebut kepadanya seraya menganjurkan agar beliau menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan merundingkan hal tersebut dengan paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamarnya buat beliau. Tak berapa lama setelah itu pernikahan dilangsungkan. Akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin suku Mudor. Pernikahan tersebut berlangsung 2 bulan setelah kepulangan beliau dari negeri Syam. Beliau menyerahkan mahar sebanyak 20 ekor. Jadi 20 ekor ya, 20 ekor unta muda. 20 ekor ya, saya dalam riwayat lain itu ada 100 ekor. Ya 20 ekor, satu ekornya aja ratusan juta, Pak. Jadi punya modal Nabi itu, bukannya orang miskin. Dan dia sudah sukses berdagang gitu loh. Gitu. Punya ternak juga. Udah sukses lah gitu loh. Cuman dia karena dia masih muda dia pikir nantilah kawin ya. Khadijah kan umurnya 40, dia 25. Gitu. Ketika itu Khadijah sudah berusia 40 tahun. Tuh. Dia adalah wanita yang paling terhormat nasabnya, paling banyak hartanya dan paling cerdas otaknya di kalangan kaumnya. Dialah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memadunya dengan wanita lain hingga dia wafat. Jadi Nabi dituduh nih tukang kawin lah begini-begini. Nabi itu kawin atau menikah itu perintah Allah. Sejak kawin sama Khadijah dia nggak pernah dia kawin sampai punya anak. Nanti ada anak ada beberapa, gitu. Bukannya dia pengen kawin terus, begitu Khadijah udah nggak ada, baru dia dapat perintah untuk menikah dengan fulan dan lain-lain. Nggak pernah dia menyakiti Khadijah, makanya dibanggain terus tuh Khadijah tuh. Makanya Aisyah sampai cemburu dia ngomongin Khadijah, karena yang paling dia cintai itu Khadijah ya sebelum dia kawin dengan yang lainnya. Yang kedua Aisyah, karena Aisyah sumber ilmu juga dia kan, banyak meriwayatkan hadis. Kalau Khadijah kan hartanya banyak ya kan, memang dia dakwah gitu. Ya emang Allah takdirin ya. Untuk contoh umur laki 25, perempuan 40 itu boleh. Jangan anggap remeh gitu. Punya anak juga ya? Punya, ada anaknya ada 6. Ya, dengan wanita lain hingga dia wafat. Jadi tidak menikah ya setelah menikah. Semua putra-putri beliau berasal dari pernikahan beliau dengannya kecuali putra beliau Ibrahim. Ibrahim memang anak Khadijah ya. Putra-putri beliau dari hasil perkawinan dengannya tersebut adalah yang pertama Al-Qasim. Ini perkawinan dia dengan Khadijah ya. Tapi sebelumnya dia udah punya anak juga, Khadijah, namanya Ibrahim. Mereka kan janda dia kan. Dengan nama ini beliau dijuluki ya Al-Qasim. Kemudian yang kedua Zainab, yang ketiga Roqayah, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima baru Fatimah. Ya, Fatimah yang lainnya udah pada wafat semua nih. Kemudian Abdullah julukannya adalah At-Thayyib yang baik dan At-Tahir yang suci. Itu anak yang keenam ya. Laki-laki. Semua putra beliau meninggal dunia di masa kanak-kanak, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam dan memeluk Islam serta juga ikut berhijrah. Namun semuanya meninggal dunia semasa beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal dunia 6 bulan setelah beliau wafat. Jadi setelah Nabi wafat 6 bulan Fatimah ikut wafat. Karena waktu wafat kan Fatimah seneng kan. Kemudian dia bisikin ke Fatimah. Fatimah ketawa, padahal tadinya nangis. Itu kan sedih kan, orang tuanya meninggal, siapa yang nggak sedih kan? Dia bisikin ini. Fatimah ketawa, kenapa kamu ketawa ya Fatimah?
Dia bilang begini, dia bilang tak lama lagi aku ikut meninggal, katanya gitu lah kasarnya. 6 bulan kemudian benar dia meninggal gitu. Iya, dia bisikin ke Fatimah anaknya, kan anaknya sedih kan, gitu loh. Nanti kamu juga akan mengikut meninggalku nggak berapa lama lagi. Ternyata 6 bulan. Makanya kan suaminya nanya, kenapa kamu ketawa? Bukannya sedih, tadi sedih kok ketawa gitu. Jadi dia seneng, malah meninggal seneng. Kenapa udah ketemu lagi dengan Nabi kan gitu. Di surga semua keluarga Nabi, nggak ada yang. Tapi yang waktu dia kawin sama Khadijah tuh belum masuk Islam Pak, belum Islam gitu. Ya, nanti ada juga ceritanya di sini, insya Allah ya. Setelah Islam tuh setelah dia dapat wahyu ya, itu pun udah kawin sama Khadijah kan. Wahyu di Gua Hira ya, itu dia diangkat jadi nabi itu. Itu baru diangkat jadi nabi, belum diutus jadi rasul. Udah beberapa tahun kemudian baru diutus jadi rasul dia. Ya kan? Gitu. Baru boleh dakwah gitu kan. Kemudian aliran yang berikutnya atau poin berikutnya membangun Ka'bah dan menyelesaikan pertikaian. Pada saat beliau SAW berusia 35 tahun, kabilah Quraisy membangun kembali Ka'bah karena kondisi fisiknya sebelum itu hanyalah berupa tumpukan-tumpukan batu-batu berukuran di atas tinggi. Ya, tumpukan batu doang ya, yang tingginya sebadan manusia, yaitu setinggi 6 hasta sejak dari masa Ismail alaihissalam dan tidak memiliki atap sehingga yang tersimpan di dalamnya dapat dicuri oleh gerombolan pencuri. Banyak maling juga gitu. Iya, makanya kalau kita tawaf nih sekarang dicolong orang gua jangan heran, ada aja maling gitu. Jadi kita jangan takabur itu kan. Aman ya, jangan, nggak boleh. Di samping itu, karena merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berumur tua, Ka'bah yang sering diserang oleh pasukan berkuda sehingga merapuhkan bangunan dan merontokkan sendi-sendinya. Ya, hal lainnya 5 tahun sebelum beliau diutus menjadi rasul. Nah, 5 tahun kan berarti belum ya. Mekah pernah dilanda banjir bandang. Airnya meluap dan mengalir ke Baitul Haram hingga mengakibatkan bangunan Ka'bah hampir ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunannya demi menjaga pamornya dan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Jadi nggak boleh bangun dengan usaha yang haram gitu kan. Ya harus dengan duit-duit yang halal ya. Makanya nggak sempurna. Jadi bangun Ka'bah itu sampai Hijri Ismail tuh nggak cukup Pak. Udah jadi Hijri Ismail di luar. Nah, jadi kalau kita salat di Hijri Ismail sama juga salat di dalam Ka'bah itu kita. Gitu. Karena Hijri Ismail itu bagian dari dalam Ka'bah. Gitu. Karena nggak ada dana. Dan orang-orang banyak duit teman nggak mau duit yang nggak halal gitu kan. Gitu. Kalau kita nyumbang masjid nggak tahu dah duitnya. Ya kan, halal sikat halal haram, ayo kan gitu. Ya, Baitul Haram hingga mengakibatkan bangunan Ka'bahnya hancur ambruk. Orang-orang Quraisy terpaksa merenovasi bangunnya demi menjaga pamornya dengan bersepakat untuk tidak membangunnya kecuali dari sumber usaha yang baik. Mereka tidak mau mengambilnya dari mana mahar yang didapat secara zalim, transaksi ribawi misalnya, dan hasil tindak kezaliman terhadap seseorang. Nggak mau. Semula mereka merasa segan untuk merobohkan bangunannya hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Setelah itu barulah orang-orang mengikutinya setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Mereka terus melakukan perubahan hingga sampai ke pondasi pertama yang dulu diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi orang nggak berani ngerobohin itu Pak, takut kualat lah ya, masih kepercayaan belum Islam nih ya, masih kepercayaan mereka itu jahiliyah. Jadi harus ada yang memulain, yang mulai itu Al-Walid tadi bin Al-Mughirah dan sahabat yang lain Maksumi ya, dirobohin, ternyata dipastiin kok nggak ada apa-apa nih, aman, udah baru ngikut gitu, ikut renovasi itu, ternyata itu aman tuh kan gitu.
Kemudian mereka ingin memulai membangun kembali dengan cara membagi-bagi perbagian bangunan Ka'bah, yaitu masing-masing kabilah mendapati satu bagian. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jatah masing-masing. Lalu dimulailah pembangunannya. Sedangkan yang menjadi pimpinan proyek pada saat itu adalah seorang arsitek asal Romawi yang bernama Bakum. Orang Romawi juga, Pak. Sama yang bangun Madinah juga tuh sekarang itu katanya orang kafir juga itu. Arsiteknya katanya, saya belum tahu pastiannya ya. Tatkala pengerjaan tersebut sampai kepada peletakan Hajar Aswad, nah ini ya kisahnya. Mereka bertikai mengenai siapa yang paling berhak mendapat kehormatan meletakkan ke tempat semula. Dan pertikaian tersebut berlangsung selama 4 atau 5 malam. Orang berdiskusi, ini hak saya yang naruhin Hajar Aswad, ini ribut kan. Kemudian datang Nabi. Akhirnya selesai itu sama Nabi ya. Bahkan semakin meruncing sehingga hampir terjadi peperangan yang maha dahsyat di tanah haram tersebut. Untunglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Mughzim menawarkan penyelesaian pertikaian di antara mereka lewat satu cara, yaitu menjadikan pemutus perkara tersebut kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Tawaran ini dapat diterima oleh semua pihak dan atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW lah yang pertama memasukinya. Tatkala melihatnya, mereka saling menyeru, inilah Al-Amin. Nah, itu Nabi ya, atau orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau mendekati mereka dan mereka memberitahukan kepadanya tentang hal tersebut, beliau meminta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Jadi minta selendang, nah, taruh di sini tengah-tengah nih ya. Hajar Aswad sini. Jadi semua kabilah ngangkat. Jadi sama-sama ngangkat, nggak ada yang merasa paling hebat gitu kan. Pinternya Nabi ya. Gitu. Angkat sama-sama. Berarti nggak ada yang merasa duluan gitu kan, yang merasa hebat. Gitu. Akhirnya diangkat ya. Lalu meminta agar semua kepala kabilah yang bertikai memegangi ujung selendang tersebut dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya tinggi-tinggi hingga manakala mereka telah mengangkatnya sampai ke tempatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam ya, mengambilnya dengan tangannya dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan solusi yang tepat dan jitu yang membuat semua pihak rela. Ya, hebat ya gitu. Skenario Allah ya. Gitu. Nabi nggak mau kamu datang dia sendiri nggak mau. Ambil selendang, taruh di situ, angkat, ayo yang bertikai tadi siapa? Angkat sampai atas, sudah sampai atas baru Nabi yang ngambil gitu. Nah, itulah seorang pemimpin memang harus bijak ya Pak ya. Namun orang-orang Quraisy kekurangan dana dari sumber usaha yang baik sehingga mereka harus meninggalkan pembangunan ini sekitar 6 hasta dari bagian utara Ka'bah, yaitu yang dinamakan dengan Hijr Ismail. Nah, ini ya kan. Dan Al-Hatim. Lalu mereka meninggikan pintunya yang semula berada di tanah agar tidak ada orang yang memasukinya kecuali orang-orang yang mereka kehendaki. Tatkala pembangunan sudah mencapai 5 hasta, mereka mengatapinya dan menyangganya dengan 6 buah tiang. Tadinya nggak ada atap ya. Setelah proyek renovasi selesai, Ka'bah tersebut berubah menjadi hampir berbentuk kubus dengan ketinggian lebih kurang 15 meter. Panjang sisinya yang berada di bagian Hajar Aswad adalah 10 meter dan bagian depannya yang berhadapan dengannya juga 10 meter. Hajar Aswad sendiri dipasang di atas ketinggian 1,5 meter dari permukaan lantai dasar tawaf. Adapun panjang sisi yang berada di bagian pintu depan yang sehadapan dengannya adalah 12 meter. Sedangkan tinggi pintunya adalah 2 meter dari atas permukaan tanah. Dan dari bagian luarnya dikelilingi oleh tumpukan batu bangunan atau tempatnya di bagian bawahnya tinggi rata-rata adalah 0,2 meter dan lebar rata-rata adalah 0,30 meter. Bagian terakhir dikenal dengan nama Asyazirwan ya, Asajirwan yang merupakan bagian dari pondasi asal Ka'bah. Akan tetapi orang-orang Quraisy membiarkannya. Mengenai
rincian pembangunan Ka'bah bisa dilihat dari kitabnya Sirah Ibnu Hisham ya. Nah, itu sejarahnya Pak ya. Aduh, Masya Allah ya. Sekarang Sirah Nabawiyah secara global sebelum kenabian ya, sebelum kenabian nih. Emang belum jadi nabi dia nih. Walaupun dia kemarin mengangkat Hajar Aswad itu. Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya Nabi SAW telah mengoleksi sebaik-baik keistimewaan dan dimiliki oleh lapisan masyarakat kala itu. Beliau adalah tipe ideal, ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan. Beliau memiliki porsi kecerdikan yang lebih orisinil, ya, pemikiran dan ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya yang panjang beliau gunakan untuk merenung yang lama, memusatkan pikiran serta memantapkan kebenaran dengan akalnya yang subur dan fitrahnya yang suci. Beliau memonitor lembaran kehidupan, urusan manusia dan kondisi banyak kelompok. Karenanya beliau tidak mengacuhkan segala bentuk hurafat dan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut ya, yang hurafat gitu. Beliau karena dia belum dari nabi, belum diutus Pak. Beliau berinteraksi dengan manusia secara basirah atau penuh pertimbangan. Jadi milih-milih lah ya terhadap urusannya dan urusan mereka. Mana urusan yang baik, beliau ikut berpartisipasi di dalamnya, dan jika tidak, beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri. Beliau tidak pernah minum khamr, tidak pernah makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak pernah menghadiri hari-hari besar berhalaisme ataupun pesta-pesta, bahkan dari sejak masa kanak-kanaknya sudah menghadiri sembahan yang batil tersebut. Lebih dari itu tidak ada sesuatu pun yang paling dibencinya setelah hal itu. Bahkan semakin bencinya beliau tidak dapat menahan diri bila mendengar sumpah dengan nama Lata dan Uzza. Ya kan? Marah dia. Udah jangan sebut nama itu katanya. Dia udah tahu karena itu kesyirikan. Tapi belum dari nabi nih dia Pak. Itu maksudnya kita belum diutus. Tidak dapat disangka lagi bahwa berkat takdir ilahilah beliau diliputi penjagaan dari hal tersebut. Manakala hawa nafsu menggebu-gebu untuk mengintai bagian kenikmatan duniawi dan rela mengikuti sebagian tradisi tak terpuji, maka itulah inayah robbaniyah menyusup dan menghalanginya dari melakukan hal tersebut. Dia kan ada ya nabi, bukan nabi ya Muhammad, besok itu ada orang nari-nari telanjang katanya gitu. Ah nggak mau lihat, besok lagi cerita lagi. Udah deh lihat deh. Dia mau lihat ketiduran Pak. Sampai 3 kali ketiduran. Berarti saya nggak berarti dijaga sama Allah, nggak boleh ngeliat hal-hal yang buruk gitu loh. Ya kan? Padahal dia udah kepengen tuh, gitu karena diojok-ojokin terus sama teman-temannya gitu kan. Gitu. Belum selesai ya. Gitu. Tapi akhirnya dia dijaga sama Allah itu. Dia karena dia belum jadi nabi kan, dia masih ngembala. Dia pengen lihat kayak apa sih tari-tarian itu, orang telanjang-telanjang, dia pengen lihat. Iya, ya waktu masih kecil dibersihkan kan hatinya ya kan gitu. Tapi dia belum jadi nabi nih ya, ceritanya nih, masih panjang. Ya. Iya. Ada. Kita dikit lagi ya. Tidak dapat disangka lagi bahwa berkat takdir ilahilah beliau diliputi penjagaan dari hal-hal tersebut. Ibnu Athir meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, hanya pernah 2 kali aku berkeinginan untuk melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, namun semua itu dihalangi oleh Allah sehingga aku tidak melakukannya. Kemudian aku tidak berkeinginan lagi untuk melakukannya hingga Allah memuliakanku dengan risalahnya. Yang pertama itu kan tadi kan saya bilang udah dapat 2 kali, tapi Allah ngalanginya dia ketiduran gitu. Ya kacung gitu. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kita semakin cinta dengan Nabi ya. Karena kata Nabi, barang siapa wafat dia akan bersama dengan orang dia cintai Pak. Gitu. Kalau kita cinta kepada harta ya sama hartanya gitu. Kalau kita kepada Nabi ya kita insya Allah bersama dengan Nabi ya. Itu harapan kita, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan diri kita semua. Apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah datang dari saya sendiri karena kebodohan saya.
Saya mohon ampun dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.